Di sini setan seakan menyampaikan pesan bahwa hidup manusia itu sangatlah sia-sia. Mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya berhubungan dengan hantu. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Seperti biasa di malam Jumat kali ini kita akan membahas lagi sesuatu yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah pastinya kalian yang sekarang udah dewasa ini dulu pernah merasakan jadi bocil atau jadi anak-anak. Ya iyalah, pastinya pas kalian bocil kalian mempunyai program acara TV anak-anak yang kalian favoritin atau yang kalian suka tonton di masa itu. Yang pastinya program acara TV anak-anak dan kartun-kartun yang sering atau suka kalian tonton itu merupakan tayangan yang menarik, menghibur, lucu, dan memanjakan mata kita. Nah aku mau tanya dong, pastinya kamu juga punya kan acara TV anak-anak terfavorit pas kamu masih bocil? Iya. Apa itu? Teletubbies. Ya, aku juga suka nonton Teletubbies pas aku masih kecil. Apalagi pas pulang dari TK, langsung ada acara Teletubbies. Itu memberikan kesan-kesan dan warna-warna tersendiri pas kita masih bocil. Dan kita nontonnya biasa aja kan, lucu dan menghibur kan. Apalagi Teletubbies kan di situ suka nyanyi-nyanyi, suka nonton di kotak-kotak itu. Tapi kamu pernah nggak sih lihat suatu karakter dari program TV anak-anak atau dari salah satu kartun yang membuatmu jadi agak gimana gitu? Intinya kamu jadi takut, ada nggak sih? Pernah nggak sih? Pernah. Sampai ke bawah mimpi nggak? Iya. Iya. Oh, Iya. serem-serem. Oh. Kalau aku nggak ada sih, lebih takut ke badut sih pas waktu kecil itu. Jadi kan kalau ke taman bermain apa gitu pasti kan ada badut atau maskot-maskotnya itu loh. Nah pas aku masih kecil aku lebih takut ke kayak gitu, terutama badut. Itu bisa sampai kejer nangis kalau lihat badut kayak gitu. Apakah kalian juga punya karakter-karakter tertentu yang membuat kalian itu tertakutkan, yang sangat-sangat creepy dan bahkan sampai ke bawah ke mimpi kalian? Kalian bisa share aja di bawah. Nah, ngomongin tentang program acara TV anak-anak itu tadi, di sini kita akan membahas tentang program acara TV anak-anak terseram yang bisa bikin mimpi buruk. Yang tentunya di dalam program acara TV anak-anak ini ada karakter-karakter yang creepy, juga cerita-ceritanya yang sangat-sangat menyeramkan. Eits, bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya. Karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Langsung aja kita ke program acara TV anak-anak tercreepy yang pertama. Di sini judulnya ada Jigsaw. Kayak salah satu judul film horor yang Nah, jadi Jigsaw ini merupakan salah satu program acara TV anak-anak yang dirilis atau ditayangkan pada tahun 80-an silam. Dan di dalam acara TV ini juga menampilkan beberapa presenter atau host, yang mana host atau presenter ini merupakan manusia biasa, jadi bukan karakter-karakter gitu, cuma manusia normal. Yang mana tugas mereka adalah memecahkan teka-teki bersama anak-anak. Jadi kayak Blue's Clues gitu, tahu kan? Di setiap episodenya, tim Jigsaw akan meminta penonton untuk memecahkan teka-teki bersama mereka. Yang mana teka-teki itu terdiri dari petunjuk berupa huruf untuk menyusun kata tertentu. Nah, setelah semua petunjuk ditemukan, tim Jigsaw akan meminta penonton untuk memecahkan teka-teki dengan mengatur ulang huruf menjadi kata. Namun, yang membuat acara ini sangat creepy, menyita perhatian para penontonnya, itu adalah salah satu karakter yang ada di program acara ini. Dia lebih dikenal atau disebut dengan Mr. Nusibong atau Pak Nusibong. Mr. Nusibong ini karena kekripiannya menjadikan mimpi buruk bagi anak-anak, yang pastinya akan selalu terbayang-bayang hingga anak-anak itu beranjak dewasa. Jadi kayak disturbing gitu ya kurang lebih. Gimana enggak? Usut punya usut, Mr. Hujan di sana doang, yang lain gak kebagian. Lanjut, Mr. Nusibong ini memiliki ciri-ciri memakai setelan jas hitam dan memakai topeng putih dengan hidung besar yang lumayan panjang. Iya bener sih, namanya aja Mr. Nusibong.
Here's Nosy Bonk pottering around and planting a clue to the whole word. Dan selain itu juga dia punya senyuman neraka yang lebar dan juga mata yang enggak terlihat bernyawa, hitam gitu ya, maksudnya enggak ada ininya, cuma kopong gitu. Nah, oleh karena itulah penampilan Mr. Nusibong yang aneh membuat orang-orang banyak berpikir bahwa ia mirip dengan pembunuh Jigsaw di film Saw. Tuh kan, bener tuh, namanya aja mirip, atau mungkin ini terinspirasi dari Nah itu dia guys, program acara TV yang creepy yang namanya adalah Jigsaw. Ternyata ada ya acara TV anak-anak yang se-creepy ini. Gimana menurut kalian tentang Mr. Nusibong ini? Apakah menurut kalian karakter Mr. Nusibong itu creepy atau B aja? Tulis aja pendapat kalian di bawah. Next. Nah, lanjut ke program acara TV anak-anak tercreepy yang kedua. Di sini ada Courage the Cowardly Dog. Maaf kalau kita salah menyebutkan namanya, soalnya ini bahasa Inggris dan ini ilat Jawa. Courage the Cowardly Dog ini merupakan sebuah film animasi dari Amerika Serikat yang dibuat oleh John R. Dilworth. Maaf lagi kalau salah sebut. Usut punya usut, film ini berkisah tentang seekor anjing yang mana namanya adalah Courage. Dan si anjing ini merupakan anjing peliharaan milik Muriel Beach. Dia merupakan seorang wanita tua yang baik hati yang berasal dari Skotlandia. Dan seorang wanita yang bernama Muriel Bage itu tadi mempunyai seorang suami yang bernama Eustace Bage. Susah amat nih. Dia merupakan seorang petani tua yang selalu mengeluh. Nah, jadi mereka tinggal bersama di tengah daerah nowhere di Kansas, Amerika Serikat. Anak-anak tahun 80-an pasti tahu kalau kartun ini agak sedikit aneh. Tapi sepertinya dari awal emang dibikin kayak gini. Courage the Cowardly Dog, kita sebutnya Courage the Dog aja ya. Jadi Courage the Dog adalah salah satu kartun keluaran Cartoon Network yang bergenre humor dan juga horor. Kartun ini bercerita tentang pasangan kakek nenek yang tinggal di lokasi sepi dan aneh yang bernama Nowhere, nggak ada nggone, dan ditemani oleh anjing mereka setiap hari. Makhluk-makhluk aneh datang mengunjungi kakek dan nenek dan membuat masalah. Tapi anehnya pasangan tua tersebut nggak pernah menyadari betapa berbahayanya makhluk-makhluk aneh itu. Dan parahnya di sini kakek nenek itu menganggap hal itu merupakan hal yang normal-normal aja, yang biasa-biasa aja. Nggak ada apa-apa. Usut punya usut, makhluk-makhluk aneh yang muncul di sini sangat-sangat disturbing dan kadang juga ngacak dari semua makhluk yang pernah muncul. Di sini ada salah satu makhluk yang paling aneh yang pernah muncul yang namanya adalah The Blue Thing, atau sesuatu yang biru. Seluruh badan-badannya itu berwarna biru. Dan kemunculan makhluk ini terdapat di episode-episode terakhir. Di episode Blue Thing diceritakan bahwa sang anjing tadi yang bernama Courage itu sedang tidur. Ketika dia tidur, dia bermimpi sesosok yang aneh yang berwarna biru-biru yang berbentuk abstrak. Nah, gerak-gerik si makhluk ini aneh tuh. Dia bergerak melambat, slow, dan sangat-sangat mengganggu. Di sini The Blue Thing itu ada ciri-cirinya. Dia panjang dan Dia panjang dan melengkung seperti kabel telepon di atas kepalanya, yang mana itu memberikan kesan aneh dan mengerikan. Kalau dilihat-lihat di sini dia lebih kayak janin gak sih? Iya gak sih? Ya. Di sini The Blue Thing digambarkan seperti setan yang sedih dan berwajah mirip topeng. Wajahnya yang pucat penuh dengan penyesalan dan kekecewaan. Sangat-sangat creepy dan disturbing ya. Tapi gimana menurut kalian tentang tokoh yang satu ini dari animasi Courage Dog? Apakah creepy atau mungkin biasa aja? Share pendapat kalian di bawah. Awas kalian jangan kepo-kepo, nanti ke bawah sampai
tidur. Panjang dan melengkung toh. Kan kayak ulet toh. Iya, kayak jelly. Iya, kayak jelly. Next ke program acara TV anak-anak paling creepy yang ketiga. Di sini ada Bimbo's Initiation. Jadi Bimbo's Initiation ini adalah sebuah film pendek animasi yang dibuat oleh Fleischer Studios Talk Cartoon dan menampilkan Betty Boop versi awal dengan telinga dan hidung anjing. Itu adalah kartun Betty Boop terakhir yang dianimasikan oleh co-creator karakter Grim Netwick. Usut punya usut, kartun ini menjadi karakter paling populer di kalangan anak-anak. Ya, meskipun kartun ini sempat berurusan dengan undang-undang karena menceritakan anjing yang berpacaran dengan manusia. Masa anjing berpacaran dengan manusia? Pantesan aja kena lo, ciduk. Di sini ada salah satu episode, dikatakan episode tersebut nggak lebih hanya sebuah mimpi buruk, aliran surrealis dan psikedelik yang kental di dalam kartun ini telah membuatnya menjadi salah satu yang paling terkenal. Nah, di sini ada sedikit cerita dari episodenya itu tadi yang agak creepy. Di episode ini terlihat bahwa Bimbo sedang menyusuri jalanan kota. Lalu kemudian ia tiba-tiba terperosok ke dalam lubang saluran air. Dan di dalam situ dia bertemu banyak orang-orang yang aneh. Mereka ini semacam klub rahasia yang bermarkas di bawah tanah atau underground. Wih, so Inggris loh. Hal itu membawanya semakin dalam memasuki mimpi buruk. Bimbo digiring ke tempat-tempat dengan alat-alat seperti dang, duri, baja, dan tamparan-tamparan aneh yang begitu mengganggu. Kemudian Bimbo melarikan diri melalui berbagai perangkap kematian. Ngeri amat ya. Dia mendarat di depan pemimpin klub dan kemudian Bimbo menolak untuk menjadi salah satu anggota. Tapi kemudian akhirnya menerima ketika pemimpin klub berubah menjadi Betty Boop. Dan di saat itu juga melakukan tarian nyanyi. Hal itu menjadikan Bimbo menjadi bergairah dan seperti kehilangan akal sehatnya. Jadi kayak tergila-gila gitu ya. Wow, keren. Dan kemudian di saat-saat terakhir, seluruh anggota klub aneh itu melepaskan semua kostumnya, kemudian berubah menjadi kloningan Betty Boop. Jadi kayak apa ya? Oh, kayak dual gitu. Kayak Kage Bunshin gitu. Dan setelah itu mereka menari bersama-sama. Nah, jadi gimana menurut kalian tentang film animasi anak-anak Bimbo's Initiation ini? Tulis aja pendapat kalian di bawah. Next ke program acara TV anak-anak tercreepy yang selanjutnya. Di sini ada Happy World atau dunia yang bahagia. Usut punya usut, acara anak-anak Happy World ini udah memenuhi kriteria sebagai acara anak-anak yang paling nggak jelas, seram, aneh, horor, dan penuh dengan teror mirip Candle Cove. Bahkan beberapa orang pun mengatakan bahwa acara ini merupakan versi nyata dari Candle Cove. Jadi Candle Cove ini adalah acara yang lain yang mungkin mirip dengan acara Happy World ini. Acara ini benar-benar sangat menakutkan. Apa sih yang mereka pikirkan sampai-sampai menggunakan boneka menyeramkan di acara anak-anak? Jadi boneka yang creepy ini memiliki ciri-ciri dengan tubuh yang besar, kepala besar, tangan besar, kaki besar, serta wajah, jelek yang sangat mengganggu. Bisa bayangin ya betapa menyeramkannya si boneka yang satu ini. Jadi kurang lebih boneka ini tuh mirip kayak orang-orangan sawah itu loh. Iya gak sih? Iya kayak orang-orangan sawah, bebegi gitu. Dan gak hanya itu aja, pakaian boneka ini terlihat compang-camping, seakan dibuat dari potongan kain yang dijahit secara enggak karuan, kayak sak-saetok ya. Nah, pastinya acara anak-anak Happy World ini memiliki episode-episode, dan ada beberapa episode-episodenya itu yang sangat-sangat menyeramkan dan disturbing. Di sini ada episode dari Happy World yang menceritakan tentang mimpi-mimpi yang aneh dan cenderung seram. Di sini ada adegan boneka laki-laki yang menceritakan isi mimpinya. Kurang lebih seperti ini. Di tanah lapang dia bermain layangan raksasa yang mirip seperti balon udara. Dan sialnya, bentuk layangan itu sangatlah
aneh. Di sini digambarkan seperti katak raksasa yang sangat menakutkan. Gurita raksasa dengan wajah yang seram dan ikan fugu dengan banyak duri-duri. Yang kalau disentuh itu kan. Nah, Nyonya Puff. Oh ya. Nah, di sana juga terlihat beberapa anak kecil. Terlihat ada satu adegan yang super aneh dengan sesosok tubuh terlihat terbang bersama layangan. Jadi kayak gandul gitulah, pokoknya gandul gitu. Awalnya itu terlihat seperti boneka laki-laki, tapi ternyata itu adalah orang. Dan benar aja setelah dilihat-lihat ternyata itu bukan boneka yang terbang dengan layang-layang, melainkan sosok anak kecil. Dan sepertinya anak kecil itu sengaja diikatkan ke layangan oleh seseorang. Nggak hanya itu aja, adegan ini diiringi oleh lagu yang super aneh dan menyeramkan yang bernada psychedelic. Jadi bagi kalian yang nggak tahu psychedelic itu apa, secara singkat psychedelic bisa disebut manifesti jiwa atau merealisasikan vision of mind. Istilah psychedelic sendiri berarti suatu keadaan kejiwaan di mana orang mengalami halusinasi dan hilang kesadaran akibat pengaruh dari luar. Semisal itu sedikit tentang psychedelic. Semuanya terlihat seperti imajinasi dari pecandu. Ayamnya udah berkokok, guys. Di sini juga ada adegan boneka wanita yang menceritakan isi mimpinya. Dia berjalan di tengah hutan dengan langkah yang tertatih-tatih dan terlihat seram di bagian itu. Backsoundnya juga sangat-sangat disturbing. Seperti suara guntur, lama-lama suaranya semakin jelas. Kemudian berubah menjadi suara riakan air. Klucuk gitu kan, kayak di kamar mandi. Awas, coba cek kamar mandi kalian. Lalu di tengah hutan bertemu boneka wanita dengan pohon yang berwajah marah. Entah mengapa pohon itu memukul kepala boneka wanita itu. Nggak tinggal diam, akhirnya boneka itu lari. Kemudian wajahnya mendekat ke kamera. Dan di bagian ini sangat-sangat horor. Wajahnya benar-benar seperti wajah hantu yang penuh dengan teror. Semakin dekat dan dekat ke kamera. Bayangin kamu nonton sendirian. Sensasinya Itu dia tadi sedikit tentang program acara TV anak-anak yang bernama Happy World dengan salah satu episodenya yang sangat creepy dan juga disturbing. Gimana menurut kalian tentang Happy World ini? Menyeramkan atau biasa aja? Share pendapat kalian di bawah. Next. Lanjut ke program acara TV anak-anak yang paling seram, yang kelima atau yang terakhir. Di sini judulnya adalah The Mysterious Stranger: Adventures of Mark Twain Claymation. Kilat Jawa sangat-sangat susah untuk membaca judul bahasa Inggris. The Mysterious Strangers atau orang asing yang misterius adalah sebuah novel terakhir yang ditulis oleh Mark Twain. Di dalam novel tersebut berisi komentar sosial yang serius mengenai ide-idenya tentang ras moral dan juga ras manusia yang terkutuk. Cerita ini menampilkan karakter supranatural yang disebut setan atau nomor 44. No titik 44 atau number 44. Novelnya sendiri udah diangkat menjadi claymation dan dijadikan sebuah acara anak-anak yang berjudul The Adventures of Mark Twain atau Petualangan Mark Twain, yang mana acara tersebut dirilis pada tahun 1985 silam. Walaupun pada akhirnya acara ini dilarang untuk ditayangkan bukan tanpa alasan karena mengandung konten-konten yang di sini ada salah satu tokoh yang disebut sosok malaikat yang bernama setan. Malaikat bernama setan. Yang mana itu menjadikan sumber keanehan dalam acara ini. Diceritakan bahwa entah karena apa, malaikat yang bernama setan mengunjungi anak-anak dan membawa mereka ke dimensi yang aneh atau tempat di mana setan menunjukkan kekuatannya seperti penyihir. Nah, di sini visualisasi malaikat setan itu sangat-sangatlah mengganggu sehingga dia akan mudah muncul di mimpi burukmu. Ciri-cirinya adalah dia memakai jubah aneh dan juga tanpa kepala.
Oh. Ini udah jam 1 pagi lagi. Dung, dung. Di situ tadi kan dikatakan tanpa kepala. Di situ di lehernya itu cuma kayak dipasangi kayak topeng aneh gitu. Seolah-olah gitu ya. Seolah-olah topeng doang tapi nggak ada kepalanya Oh. gitu. Tahu kan? Iya, tahu. Dan konon topeng ini bisa berubah menjadi menyeramkan. Topengnya aja gitu apalagi kepalanya. Dan kemudian setan itu membangun sebuah setting dunia kecil dan meminta para anak-anak untuk membantu membuat orang-orangan. Lalu dengan kekuatannya setan itu akhirnya membuat orang-orangan itu menjadi hidup atau intinya bonekanya itu dihidupin gitu. Menampilkan kehidupan manusia yang digambarkan dengan kehidupan yang serakah dan juga egois. Wah, jadi Sifat buat dunia sendiri gitu ya. Oh, sifat-sifat setan gitu, membuat dunia setan gitu dengan memanfaatkan nggak sampai di situ aja. Kemudian sang setan ini marah dan menghancurkan setting dunia kecil itu. Bener-bener dah, di bagian ini sangat-sangat serem. Orang-orangan itu menjerit ketakutan dan berteriak histeris. Apa ini? Di sini suara mereka seperti alunan musik psychedelic dan kemudian kehancuran menghampiri orang-orang itu. Di sini setan seakan menyampaikan pesan bahwa hidup manusia itu sangatlah sia-sia. An angel. What's your name? Satan. You may make some people. If we need them. Nah, sulit dipercaya hal-hal tersebut bisa-bisanya muncul di sebuah program acara TV anak-anak yang kayaknya kok rasa-rasanya itu nggak pantas ditonton oleh anak-anak gitu loh. Janggal kan? Kita orang dewasa aja. Tapi kalau anak-anak paling nontonnya biasa aja ya, nggak bakalan mikir sampai ke situ. Nggak ke situ mikirnya. Paling cuma dahinya mengkert aja, tapi nggak mikir gitu loh. Kalau kita kan pasti, kok gini banget gitu. Tapi gimana menurut kalian tentang program acara anak-anak yang satu ini? Apakah menyeramkan atau biasa aja? Share pendapat kalian di bawah. Nah, itu dia tadi kelima program acara TV anak-anak terseram yang udah berhasil kita kumpulkan dari berbagai sumber. Gimana menurut kalian, manakah acara TV anak-anak terseram yang menurut kalian paling creepy, disturbing, dan membuat bulu kuduk kalian merinding? Share aja di bawah. Nah, mungkin gitu aja perjumpaan kita pada malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share video ini, dan yang paling penting adalah subscribe channel Barsilizon agar kalian bisa mendapatkan updatean video-video terbaru lainnya dari kita yang kita upload setiap hari Senin dan Kamis, yang tentunya adalah video-video horor. Klik juga ikon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu bisa langsung masuk ke notifikasi atau pemberitahuan kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon. Dan ingat, mungkin aja ketika kalian menonton video ini sendirian, mereka yang enggak kasat mata bisa saja mengawasi di belakang kalian atau bahkan ikut menonton video ini di samping kalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya di rumah aja. Jangan lupa juga tonton video kita yang ada di samping. Support kita terus agar kita selalu semangat untuk membuat video-video yang lebih creepy lagi untuk kalian. Klik juga yang ada di bawah. Ini kita selesai record video ini jam berapa coba? Jam 2 kurang 10 menit. Wah, bentar lagi sahur. Bentar lagi sahur ini. Langsung aja kita nunggu sampai sahur tiba. Ini dari jam 10 loh tadi. Iya, ini syuting terpanjang kita loh. Sumpah. Tapi by the way, kamu mau ke pantai ya? Ya, Kok pakai baju pantai? Pas ya backgroundnya biru-biru pakai baju pantai. Pas pengen aja ya. Mau tidur segan, bentar lagi sahur. Tapi kalau nggak tidur ngantuk. Fake love. Fake love. Terima kasih udah menonton video ini dan bye.